So kita pindahlah ke Ducati, jangan khawatir ini masih panjang. Kalau lu mau cicil aja kak. Gua nggak tahu apakah admin akun akan potong ini atau enggak, gua nggak tahu, tapi yang jelas ini bakal panjang. Kalau admin akun potong ya potong aja, kalau enggak ya terserah, karena dia yang ngedit kak. Lu bayangin dia denger gua bawel itu lebih panjang dari kalian punya denger gua bawel. Jadi ya harap maklum kalau dia tiba-tiba kelenger gitu terus dia potong, dia posting jadinya 3 part, ya maaf. Nah, karena kemarin kita ngebahas Pol Espargaro, gosip berhembus sepoi-sepoi. Katanya Pol Espargaro sudah perpanjangan sama KTM untuk kembali menjadi test rider, tetapi hanya 1 tahun kak. Gak lebih. Kenapa? Karena nah ini gosip lagi berhembus sepoi-sepoi. Kalian masih ingat gak perkara di Austrian GP yang gua bilang bahwa Numister itu pergi liburan dan si Stefan Pierer tiba-tiba nongol di pedoknya KTM? Yang gue bilang dia nggak muncul-muncul, tapi ternyata dia itu muncul dan ngomong sama Dorna. Ternyata dia sedang nego untuk menjual slotnya KTM pabrikan kepada pihak lain dan dia sudah mau sounding ke Dorna. Dan ternyata memang mereka ribut-ribut. Kan udah gue bilang Rafiq Bajaj itu lebih percaya sama Stefan Pierer daripada Numister. Nah Numister karena dia sekarang posisinya adalah CEO, dia mencoba segala hal untuk bisa menjaga dia punya pegawai, nggak perlu dipecat-pecat. Intinya adalah dia mau ini pabrikan tetap berproduksi meskipun itu nanti konsekuensinya adalah MotoGP. Dan karena itu kalian pasti dengar lah, gue pernah bahas di podcast bahwa Pit Bierer itu katanya mau didepak sama Numister. Yang mana Stefan Pierer nggak setuju karena dia ini adalah orang kepercayaannya Stefan Pierer untuk mengurus KTM Racing. Jadi kalau mundur-mundur lagi kan udah gue bilang Stefan Pierer itu berusaha menjual KTM Racing. Kabar terakhirnya adalah ke perusahaan Kanada yang mana juga memproduksi motor dengan nama Can-Am atau apa gitu, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, kabar terbarunya adalah ada investor lain yang tertarik. Kayaknya ini ada koneksi sama Steiner, Gunther Steiner yang mengepalai konsorsiumnya Apex. Jadi Stefan Pierer katanya udah mulai punya koneksi sama BlackRock. Katanya sih seperti itu. Nah, gara-gara itu Numister itu merasa dilangkahi dia punya wewenang sebagai CEO. Di sisi lain Stefan Pierer merasa gua masih punya saham di sini. Ini saham gua ini. Kenapa? Karena kan udah gue bilang Bajaj memang memberikan pinjaman dengan jaminan saham dari Stefan Pierer, tetapi itu belum diakuisisi oleh Bajaj. Jadi masih dalam bentuk utang karena Rafiq Bajaj nggak berniat untuk mengambil alih KTM secara keseluruhan karena dia sangat baik hubungannya dengan Stefan Pierer. Jadi Numister kemarin kan waktu di Brno mereka podium pertama kali, si Numister bilang kami membuat motor terbaik di dunia. Nah, ada beberapa pemegang saham yang merasa kok lu sombong banget, lu ngapain juga, nggak ada hubungannya sama MotoGP, tiba-tiba lu bilangnya kayak gitu. Karena setelah itu dia pergi ke Bajaj dan bertanya soal investasi, dan Bajaj bilang kayaknya saya belum bisa mengakuisisi sahamnya Stefan Pierer dan menggelontorkan 40 juta euro untuk per tahun itu kayaknya belum konkret lah, karena kan Bajaj itu jelas harus meminjamkan uang lagi ke KTM karena mereka nggak mau menggunakan opsi saham yang sudah dijadikan jaminan oleh Stefan Pierer. Jadi kalau nggak mau nambah utang, otomatis Numister harus menyediakan dananya. Nah ini kemarin Numister bilang kalau prestasi atau apapun di MotoGP itu tidak mempengaruhi penjualan secara garis lurus, kayaknya kita perlu mempertimbangkan untuk tetap berada di MotoGP. Jadi intinya adalah ada kemungkinan 2027 KTM nggak ada lagi. Jadi tahun depan itu adalah peluang terakhir Pol Espargaro memperlihatkan kemampuannya sebagai test rider, dan kalau memang dia serius pengen jadi full time rider, maka dia akan mencari pabrikan lain atau tim lain. Apa kabar dengan KTM kalau memang jadi dijual ke misalnya BlackRock nih dan mereka tetap akan ada di MotoGP? Artinya mereka akan ala-alanya MV Agusto. Masih ingat yang gua bahas itu di podcast 8 bahwa mereka akan datang tanpa memakai mesin pabrikan mereka tetapi menyewa dari pabrikan lain, hanya menyediakan part-partnya mereka, ya sasisnya, aeronya, apanya lah. Mereka tetap bisa rakit motor mereka sendiri tetapi menyewa mesin dari yang lain. Tetapi bagaimanapun itu juga perlu dukungan regulasi. Jadi ya somehow mulai lagi mengemuka perjanjian Concordia. Kan udah gue bilang yang akan sangat membutuhkan dana dari Dorna, dana bagi hasil untuk hak siar, itu adalah pabrikan-pabrikan yang nggak punya dana macam KTM. Kalau itu dibagi, paling enggak ada bantuan dana untuk KTM.
meskipun yang nggak besar, misalnya cuma 5 juta atau cuman ya 7 juta, 10 juta, berapalah. Karena itu artinya mengurangi budget mereka untuk mempersiapkan dana yang totalnya adalah 40-45 juta euro. Nah, Nomister sendiri pengennya ada pembatasan anggaran yang digunakan oleh para tim untuk bersaing di MotoGP, karena dia merasa begini, kalau di F1 itu kan ada budget dananya, nggak boleh lebih dari itu. Mau model apa lu ngembangin, nggak boleh lebih dari itu, dia punya budget dana. Nah, sementara kalau di MotoGP itu belum ada batasan mau gelontorin dana pengembangan motor ini sampai mana, nggak ada. Jadi kalian bisa lihat Honda itu berlimpah ruah dananya, dan mereka karena mereka masuk konsesi, ya suka-sukanya mereka mau bikin motor model apa, ngembangin model apa. Dan Yamaha juga ya meskipun nggak kaya-kaya banget tapi ya lumayan kaya lah ya. Dan mereka juga bisa mengembangkan motor mereka. Nah, yang paling susah ya KTM, karena udah nggak ada dana tapi mereka harus berusaha untuk mengimbangi para pabrikan yang ya ada dananya sendiri atau sudah mendominasi jadinya. Dan ini yang dikomplain sama Nomister, kalau kayak gini terus kita nggak ada batasan dana, di sisi lain ini ternyata nggak membantu penjualan, yang ngapain kita gelontor dana ke situ, itu katanya Nomister. Nah, itu yang akhirnya Stefan Pierer bilang, oh nggak bisa lu hapus ini KTM dari MotoGP. Jadi maunya Stefan Pierer itu dijual divisi balapnya KTM yang ada pit bearer di dalamnya, lengkap dengan slotnya MotoGP, lengkap dengan KTM Racingnya yang berbasis di Austria, dipindahkan ke investor baru ala-alanya Tech3, dan mereka tetap mengelola timnya ala-ala Tech3. Jadi ini perusahaan masih tetap eksis meskipun berganti kepemilikan. Kurang lebihnya kayak gitu. Gua nggak tahu apakah gajinya Pol Espargaro masih lumayan menggiurkan sampai dia memilih tetap memperpanjang kontraknya sebagai test rider di MotoGP untuk KTM, atau bagaimana. Karena kan kemarin dia ditawari sama BMW dan itu nggak murah loh, itu ditawari. Terutama karena dia kan sudah mengancam, ya kalau lu nggak ada seat buat gue ya kayaknya Superbike adalah pilihan terbaik. Tapi ujung-ujungnya tuh gosipnya dia sudah memperpanjang kontraknya sama KTM. Jadi ya begitulah, lidah tak bertulang. So, kabar lain juga muncul dari Michelin. Jadi si Bakso Taramaso itu mengatakan bahwa tahun depan alokasi untuk ban depan itu dikurangi. Jadi ala-alanya ban belakang cuman ada soft sama medium. Pokoknya cuman ada 2 kompon, nggak boleh 3 kompon lagi. Jadi kan selama ini ada soft, medium, hard. Dan kalau kalian sudah dengar di part 1, gue udah bilang kompon hard itu agak-agak kurang laku. Dan saking kurang lakunya, mereka itu memodifikasi karkasnya supaya lebih lembut, supaya lebih dipakai gitu loh. Tapi ternyata tetap nggak ada yang mau pakai. Padahal itu udah dimodifikasi, karkasnya sedikit lebih lembut, nggak ada yang mau pakai. Jadi di Katalan kemarin tidak ada satu orang pun yang menyentuh itu ban hard depan. Dan si Bakso Taramaso bilang, ya kalau begini terus kayaknya kita rugi biaya logistik, kita rugi biaya produksi. Jadi tahun depan kita hanya akan memakai 2 kompon yang menurut saya itu lebih efektif untuk para rider, karena 2 kompon ini akan ditambah alokasinya, jumlahnya maksudnya. Yang awalnya cuma 5 ban per kompon, karena kan ada 3 kompon, jadinya 7 ban per kompon karena cuma ada 2 kompon, katanya sih seperti itu. Selain itu juga karena tahun depan adalah tahun terakhirnya Michelin, dan di saat yang sama mereka tidak berencana untuk memakai ban depan baru yang kemarin para rider suka tapi ternyata tidak juga disetujui. Katanya sih pabrikan yang nggak setujui, hasil votingnya gue nggak ngerti. Tetapi ini wacana kan udah ada dari tahun 2024, tapi ya begitulah, nggak jadi. Dan sampai Alex Marquez sendiri bilang, gue tuh bingung disuruh menguji ban lagi, nggak tahu kapan dipakai. Kurang lebihnya kayak gitu. Oke, kita lanjutlah ke Ducati. So, Ducati, kita bahas dari VR46 yang paling apes dan paling song. So, di Gia ya 0 lagi. Jadi dia bilang, ya saya crash. Saya sebenarnya sempat rejoin, tapi karena ada masalah teknis ya saya kembalilah ke pedok. Saya baik-baik saja, untungnya semuanya terjadi dengan kecepatan rendah dan saya tidak tergelincir ke tengah trek. Terjadi kontak di depan saya dan Pecco terpaksa harus melepas gas dan mengerem. Jadi saya memperlambat laju untuk menghindari dia, dan begitu saya menginjak rem depan, saya langsung terjatuh. Keberuntungan jelas tidak berpihak pada saya. Setelah Mugello, saya hanya tampil baik di hari Sabtu, sementara di hari Minggu, ya begitulah. Kami harus membalikkan tren ini dan kembali kompetitif di hari Minggu.
Jadi ditanyalah, emang menurut lo apa yang salah dengan lo punya hari Minggu sepanjang sejak Mugello itu? Jadi dia bilang, kami perlu memahami apakah ada masalah atau ada perilaku abnormal pada beberapa komponen. Ingat, dia pakai Desmo GP25-1. Misalnya, kopling karbon itu lebih rapuh dan merespon secara berbeda tergantung pada kondisi trek. Jadi ditanyalah dia, emang masalah lu dengan koplingnya itu di mana? Dia bilang di tikungan 1. Saya itu kayaknya punya masalah di tikungan 1. Ini juga Bes bilang saya selalu punya masalah di tikungan 1. Ada beef. Beef itu ada perkara lah sama tikungan 1. Nah, dia juga ternyata bilangnya begitu. Di tikungan 1 itu kecepatannya itu mencapai 280 km per jam. Tetapi bukan itu yang menyebabkan kecelakaan atau crash. Memang motor ini agak sedikit rumit, tapi kami sudah terbiasa sekarang. Saat ini kami masih berusaha menganalisa dulu, tetapi seperti yang saya katakan, ini adalah rangkaian kejadian yang terjadi secara berturut-turut dengan kondisi yang random. Saya mengulangi semua manuver dari kemarin, tetapi saya lebih lambat dan kehilangan posisi, termasuk satu posisi dari rekan satu tim saya, dan kemudian segalanya terjadi. Intinya adalah dia merasa motornya dia itu yang memang complicated. Ya memang kalah dari Desmo GP24, yang mana dia bilang, ya saya kehilangan satu posisi dari rekan satu tim saya, ya Morbidelli lah. Dan itu sebelum dia jatuh. Hanya di satu tikungan aja dia udah kalah dari Morbidelli. Udah gue bilang, sebenarnya Ducati enggan mengakui bahwa motor ini memang pilih kasih, karena di Gia pun ya kadang bagus kadang kagak. Ya memang banyak ABR dan media KTPS dan fans Spanyol itu bilang, lihat aja di Gia itu bagus. Iya, lihat di Gia bagus, lihat aja dia punya hasil hari Minggu, ada nggak bagus? Dia cuman bagus di sprint race. Coba, sprint race itu adalah ya modenya mode kualifikasi, lu cepat atau enggak. Nah, sementara di mode balapan, sorry itu saya Peko juga masih bisa bertahan di sana, sorry ya. Dan memang Peko nggak bisa bagus kalau di sprint race. Dia sendiri bilang, ya sprint race gue seperti biasa. Itu adalah cerita lama, susah banget gue bagus di sprint race karena ini memang kondisinya seperti itu. Nah, sementara penilaian kalau lu mau lihat motor itu bagus atau enggak ya di balapan panjang, dan itu sorry itu saya di Gia nggak pernah bagus di situ. Jadi argumentasinya media Spanyol dan penyembah Marc Marquez bahwa itu di Gia bagus kok, di Gianya bagusnya cuma di kualifikasi sama di sprint race, itu adalah untuk balapan pendek atau lap per lap. Tetapi untuk balapan panjang, iya sorry, faktanya dia selalu susah, jarang-jarang finish bagus. Jadi argumentasi untuk mengatakan bahwa Peko itu nggak bagus pakai Desmo GP25-1 hanya karena di Gia dianggap lebih bagus, faktanya di Gia itu selalu menyembunyikan bahwa dia punya kesulitan sama motornya hanya gara-gara dia bagus di kualifikasi dan dia bagus di sprint race. Tapi di balapan panjang, sorry, dan itu nggak bisa dipakai jadi argumentasi. Faktanya dia pelan-pelan mulai mengakui bahwa saya ada masalah sama motor saya ketika balapan panjang, dan itu selalu terjadi dan terjadi. Masalahnya apa? Ya memang motornya, dan Ducati nggak mau mengakui itu. Kita bahas dulu Morbidelli. Ini langganan penalti, Kak. Aduh. Sorry, gue nggak bisa membela rider meskipun dia itu favorit gue atau gue ngefans sama dia. Tapi kalau dia salah ya dia salah, Kak. Morbidelli dia kena penalti long lap gara-gara sapu jagat Jorge Martin. Menurut gue dia ini sudah dibaik-baikin banget sama Simon Cravar. Kenapa? Karena untuk sapu jagat berulang seperti itu mestinya si double long lap penalti. Masih ingat si Enea yang di Hungarian GP kemarin dapat double long lap penalti? Itu lebih berat karena dia sudah melakukan kesalahan berulang, dan masalahnya ketika di Lemang kemarin dia bikin patah tangannya Joan Mir, dan itu yang jadi korban berapa banyak coba. Nah, begitu di Hungarian GP dia seruduk lurus-lurus lah itu Zarco. Jadinya dia dapat double long lap penalti. Nah, sementara untuk kasusnya Morbidelli sebenarnya sih lebih ringan karena dia kemarin juga ributnya sama Maverick Vinales di Mugello kalau nggak salah. Itu kan cuma satu rider yang kena dan Vinales juga baik-baik aja sebenarnya. Sementara di sprint race kemarin dia sapu jagatnya Jorge Martin. Itu juga untungnya Martin nggak kenapa-kenapa. Jadi ya kalau by the book itu ya memang aturannya long lap penalti. Tapi kalau menurut gua kalau diulang-ulang kayak gitu, aduh kayaknya mesti double long lap deh. Tapi ya udah gue bilang Cravar baik hati banget kalau sama dia, dan itu yang sebenarnya disyukuri oleh Morbidelli. Hubungan gue baik sama RD, dia bilang.
Karena RD itu selalu mendengarkan apa alasan gue, dan dia bisa lihat bahwa saya sama sekali nggak sengaja sapu jagat orang. Karena menurut saya segala sesuatunya itu ada alasannya, dan saya nggak sengaja. Nggak pernah saya sengaja bikin jatuh orang. Dan di antara semua manuver-manuver saya, dibandingkan yang saya sapu jagat, ada lebih banyak menyalip-menyalip saya yang sebenarnya lebih bagus tapi nggak diperlihatkan di TV. Sebenarnya lebih bagus tapi ya cuman diperlihatkan ketika saya sapu jagat orang, baru disorot sama TV, ya akhirnya kelihatan. Dan itu jadi bahan hujatan orang. Dia kena long lap penalti, dan sorry itu saya nomor 2. Tapi Peri Rivola yang agak-agak ini Morbidelli masa lalu apa ya? Di sprint race lu sapu jagat Jorge Martin, dan di balapan panjang lu senggolan pula sama Marco Bez ya. Meskipun sebenarnya bukan salahnya Morbidelli sih, pada akhirnya ketahuan itu bukan salahnya Morbidelli, tapi ya tetap juga segel karena dua-dua ridernya ada aja masalahnya sama Morbidelli. Jadi Morbidelli long lap penalti gara-gara dia sapu jagat Jorge Martin, dan dia ada utang penalti 10 menit di sesi FP1 untuk San Marino GP nanti. Kesalahannya ya bukan gara-gara Marco Bez, udah gue bilang senggolan dia sama Marco Bez itu dia yang nggak salah. Awalnya gue pikir mereka masuk tikungan sama-sama, tapi ternyata setelah frame by frame, ternyata Morbidelli duluan masuk tikungan. Meskipun dia ada di luar, tapi dia duluan masuk tikungan, artinya dia yang punya line. Dia di penalti bukan gara-gara senggolan sama Marco Bez, tau nggak gara-gara apa? Gara-gara ribut sama Marshall. Jadi sebenarnya dia itu lumayan kompetitif. Sudah ada di belakangnya Pecco ketika dia sudah bayar long lap penaltinya dan segala macam gitu kan. Sudah jatuh best lah segala macam. Dia akhirnya ada di belakangnya Pecco. Sudah lumayan bagus nih posisinya. Dia crash. Jadi dia niatnya adalah kembali rejoin. Sayangnya Marshall bilang nggak bisa, lu nggak bisa balik ke track. Lu baliknya ke pedok karena ini motor nggak bisa dipaksa. Nah, gara-gara itu kena denda lah dia 2.000 euro plus penalti 10 menit di FP1 untuk akhir pekan berikutnya. Jadi kalau dia masih balapan di San Marino GP, maka dia akan membayarnya di San Marino GP. Jadi Morbidelli pulang dengan 2 angka 0. Jadi dia bilang ini adalah akhir pekan yang sangat sulit bagi saya. Hal-hal aneh selalu terjadi dan saya tidak bisa menjelaskannya ada apa dan kenapa. Kecepatan saya bagus dan saya pulih dengan sangat baik. Saya bisa comeback. Saya bahkan yang tercepat di grup ketika dia ada di belakangnya Pecco itu dia cepat banget emang. Setelah akhir pekan seperti ini saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Pulang dengan 2 angka 0 meskipun kecepatan saya tinggi, itu sungguh membuat saya frustasi. Sisi positifnya adalah performa dan kerja keras saya terlihat, tetapi ya, saya pulang tanpa membawa apapun. Kita lanjutlah ke Gresini. Alex Marquez yang akhirnya menang. Dia memutuskan kemenangan Marc Marquez, kakaknya itu beruntun berapa balapan. Dia yang memutuskan rekornya. Jadi Alex Marquez akhirnya menang balapan P1 setelah dia sempat crash tiba-tiba di sprint race. Nah ini lumayan menarik sebenarnya. Ini yang menjadi alasan kenapa Marc Marquez memutuskan untuk akhirnya fix untuk tidak mau kunci Jordan di Misano. Jadi masih ingat waktu di Hungarian GP dia bilang, tenang-tenang, saya masih tidak sekesulitan Pecco Bagnaia. Saya masih cukup percaya diri dengan motor saya masih cepat, saya masih nyaman, saya beda sama Pecco yang memang nggak nyaman sama motornya, yang masih bingung sama motornya. I am good with my bike. Cuman nampaknya ada beberapa rangkaian yang nampaknya membuat saya tidak bisa memperlihatkan potensi saya, kemampuan saya yang sebenarnya. Jadi sejak kakaknya bilang pengen kunci Jordan di Misano, itu sejak seri Silverstone kalau nggak salah, itu dia yang mulai patah tangan lah, mulailah sakit lah, mulai kena penalti lah, mulai inilah, mulai crash lah, ada aja. Memang selentingannya adalah dia mensabotase diri. Menurut gua, kecil kemungkinan dia sabotase dirinya sedemikian rupa sampai dia harus patah tangan dan segala macam. Menurut gue itu enggak. Kecil kemungkinan dia mensabotase dirinya. Kenapa? Karena kalau dia harus mengalah seperti itu, artinya Marc Marquez harus ngomong baik-baik sama dia, gua pengen kunci Jordan di Misano, lu ngalah. Kan udah gue bilang, kalau dia mau kunci Jordan di Misano, maka Alex Marquez itu nyaris tidak cetak poin sama sekali. Harus seperti itu. Kenapa? Karena dia tahu dia akan mendapati sirkuit di mana dia sebenarnya bisa kompetitif dan paling enggak dia bisa bagus lah. Bisa cetak poin lah. Dan kalau cuman gara-gara kakaknya mau kunci Jordan di Misano, dia harus melepaskan potensi dia cetak poin lebih baik setelah dia punya akhir pekan yang buruk. Ya jelas itu nggak masuk di akal. Jadi ya meskipun gue tahu hal yang wajar kalau dia crash di sprint race ketika memimpin, itu hal yang sama yang terjadi pada Pecco Bagnaia di tahun lalu. Jadi ya ada beberapa rider tertentu yang selalu punya masalah di beberapa tikungan yang mereka crash tanpa peringatan. Jadi Pecco tahun lalu ketika dia crash di lap terakhir itu bilang bahwa
Tidak ada peringatan bahwa motor saya ini aus atau sulit dikendalikan atau apa. Saya sendiri merasa saya tidak melakukan kesalahan karena saya mengerem di titik yang sama dengan kecepatan yang mungkin bahkan lebih lambat. Nah, sementara Alex Marquez kemarin sebenarnya dia sendiri bilang, saya juga kaget kenapa saya bisa crash. Tetapi ya anggaplah mungkin saya jatuh karena saya terlena atau saya merasa terlalu percaya diri bahwa saya bisa menang karena saya gapnya jauh banget sama kakak saya. Mungkin ada sesuatu yang menjadi kesalahan saya sampai saya crash. Dia sendiri nggak tahu penyebabnya apa. Kan udah gue bilang kalau lu kena ban apes ya udah kelar. Karena ban soft itu adalah ban undian. Nggak tahu apakah lu kenanya apesnya atau lu kenanya KW1-nya atau orinya, who knows. Dan ini Barcelona di mana treknya kurang grip. Jadi ya dia bilang anggap aja lah saya melakukan kesalahan dan ternyata itu gosipnya bikin dia down. Jadi ketika setelah sprint race, ketika kakaknya itu meraih medali emas di sprint race, dia memang, kalian bisa lihat ketika mereka ketemu di media room, vibe-nya Alex Marquez itu udah beda. Kenapa? Karena dia itu gosipnya sudah mempertanyakan what's wrong with me. Motor gue jelas nggak salah, motor gue baik-baik aja. Dia mungkin juga buka telemetrinya dan dia tahu nggak ada yang salah dengan bannya. Jadi dia bertanya, what's wrong with me? Jadi menurut gue itu memang nggak ada self-sabotage, tetapi ya memang ada faktor X yang menaungi Marc Marquez untuk mungkin semacam kesepakatan. Jadi apapun yang dia rencanakan itu segala sesuatunya akan terjadi seperti itu. Tetapi ya memang kalau menurut gue ada semacam kesepakatan dalam tanda kutip, kalau dia menginginkan sesuatu, segala sesuatunya terjadi di sekitar dia seolah-olah dengan mudah dia mendapatkannya. Dan sayangnya itu mengorbankan adiknya. Dan nampaknya ketika mereka berdua ketemu di media room kemarin, Marc Marquez sangat merasakan vibe-nya Alex Marquez yang jauh banget dari kakaknya. Dan gosipnya itu membuat Marc Marquez memang udah mulai panik banget karena dia nggak mau merusak hubungannya sama adiknya. Karena kan dia bilang di Hungaria, kalau saya sampai kunci jurun di Misano, ada yang salah sama adik saya. Sebenarnya nggak ada yang salah sama adiknya, tapi ya karena terjadinya kayak gitu lagi, apes lagi, ada aja masalahnya. Ya bukan masalah motor masalahnya di diri dia kan, nggak jelas kenapa. Jadinya ya Alex Marquez juga mulai mempertanyakan, guanya salahnya apa? Bukan motornya yang salah, guanya ini apanya yang salah? Dan gara-gara itu kan udah kemarin gue bilang, kalau Marc Marquez memikirkan adiknya, maka dia akan memutuskan untuk menunda kunci jurun. Kenapa? Karena kalau dia mau kunci jurun di Misano, dia wajib kudu harus menang dari adiknya. Karena kan di sprint race dia itu udah unggul 12 poin karena adiknya kan crash, nggak cetak poin. Dia udah unggul 12 poin, dia sebenarnya cuma butuh 3 poin tambahan. Jadi bahkan kalau Alex Marquez finish P2, dia tetap akan kunci jurun di Misano. Even kalau dia finish P3 dan Marc Marquez finish P2, dia tetap akan kunci jurun di Misano. Jadi wajib kudu harus Alex itu finish di depannya Marc Marquez dengan posisi podium. Jadi selisihnya itu harus 5. Kalau cuma 2, 3 itu mah tetap dia kunci jurun di Misano, Kak. Tetap. Jadi skenario terbaiknya adalah dia harus membiarkan adiknya menang dan dia ya terserah mau di P2 kah, di P3 kah, yang penting dia harus finish lebih dari 3 poin daripada Marc Marquez untuk menunda jurun di Misano. Jadi ngerti kan maksud gua? Meskipun Alex Marquez finishnya podium 3, kalau Marc Marquez finishnya P4, dia tetap akan kunci jurun di Misano. That's the problem. Jadi jalan satu-satunya adalah dia harus membuat Alex Marquez menang dan dia paling nggak finish ya terserah P2 kah P3 kah, karena itu kan gapnya 5 poin dan itu cukup untuk membatalkan kunci jurun di Misano. Dia lebih memikirkan adiknya daripada dia punya ambisi untuk mempermalukan Valentino Rossi. Jadi ya buat yang bilang Marc Marquez itu ada masalah sama bannya, sorry, menurut gue itu cuman sengaja aja dia melebar dan punya alasan untuk gue ada masalah dengan motor gue dan gue memang nggak cocok sama ini sirkuit dan gue beberapa kali hampir jatuh. Ada aja alasannya karena dia memang tahu bahwa adiknya memang kuat di sini. Lumayan bagus sebenarnya alasannya dan itu lumayan gue duga. Tetapi ya intinya adalah jangan sampai dia kunci jurun di Misano. Itu intinya, karena kalau dia kunci jurun di Misano, adiknya itu pasti kecewa banget karena dia pasti merasa apa yang salah sama gue. Jadi Alex Marquez P1 menebus semua kekecewaan dia ketika dia crash di sprint race. Ini sama dengan Pecco setelah dia menang di Barcelona pasca dia crash di sprint race, sama persis, dan mereka juga selebrasi di tikungan tempat mereka crash. Jadi Pecco selebrasi di tikungan tempat dia crash di tikungan 5. Nah sama Alex Marquez pergi ke tikungan 10 kasih jari tengah. Jadi dia bilang,
Kesalahan kemarin masih membekas di benak saya, tetapi kemenangan ini adalah cara terbaik untuk melupakannya. Saya rasa kesalahan itu membantu saya untuk menghindari kesalahan lagi di balapan hari ini. Saya senang dengan bagaimana kami mengelola balapan. Tidak mudah untuk menjaga Mark tetap ada di belakang selama 24 lap dan mengendalikan ban secara bersamaan. Ini adalah balapan yang sempurna. Saya tidak membuat kesalahan apapun dan mencoba menjaga line saya tetap secara konsisten. Itu adalah cara terbaik untuk kembali ke level ini, terutama di sirkuit seperti ini. Akhir pekan ini sebenarnya saya benar-benar membiarkan diri saya bermain lepas. Wajar bagi kami menghadapi tekanan di setiap akhir pekan karena kita selalu diawasi secara ketat oleh para penonton, terutama karena kami sudah sangat cepat sejak awal musim. Jadi wajar jika orang-orang mengharapkan performa seperti ini dari kami. Ini adalah akhir pekan yang luar biasa. Sekarang kami bisa mencoba untuk melanjutkan tren ini. Jadi ditanyalah soal selebrasinya dia di tikungan 10. Jadi dia bilang, ya itu memang momen terbaik saya, sambil ketawa-ketawa. Tetapi yang lebih baik lagi adalah merayakan kemenangan di tikungan 12 bersama dengan kakak saya di depan semua penggemar. Tetapi ketika saya sampai di tikungan 10, ya memang benar saya mencoba melampiaskan emosi saya, mengacungkan jari tengah saya karena itu, ya meskipun itu cuma sekedar tikungan, tapi itu udah bikin crash saya dan saya menang hari ini, sorry to say. Jadi ditanya, menurut lo apakah ini sama dengan kemenangan di Jerez? Jadi dia bilang sebenarnya sulit untuk membandingkannya karena gini, Jerez adalah sirkuit dengan tikungan-tikungan yang ajaib dan di sini adalah sirkuit yang spesial, istimewa, terutama bagaimana kami membangun hasil ini setelah kesulitan yang terjadi sepanjang beberapa akhir pekan terakhir. Jadi ya memang kan selama beberapa akhir pekan terakhir ya kalau bukan apes ya crash ya cedera ya main aman lah karena kan ada dia yang masih cedera, jadi ya yang penting gua finish. Pokoknya nggak ada hasil yang wah-wah banget selama beberapa akhir pekan. Jadi dia bilang ya setelah kesulitan selama beberapa akhir pekan terakhir ini adalah hasil yang bagus dan baik. Jadi ditanyalah dia, ini kan ceritanya lu sempat berada di depannya kakak lu juga waktu di Buriram, Thailand. Nah, sementara di sini lu berhasil mempertahankan posisi ada di depannya kakak lu sampai akhir balapan. Kalau di Buriram kan sisa 5 lap, lu akhirnya disalip. Jadi dia bilang, oh itu beda kak, beda. Di atas kertas, kami unggul 1/10 detik di atas Mark sepanjang akhir pekan ini. Jadi saya pikir memang kami punya peluang. Ini beda sama Thailand. Kalau di Thailand, saya sepenuhnya menyadari bahwa dia punya masalah dengan ban depan, makanya dia mempermainkan saya dan setidaknya menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Jadi ini situasinya berbeda. Di Argentina juga begitu. Saya pikir saya bisa mengalahkan dia, tapi ternyata tidak. Sementara di sini saya tahu saya punya peluang terbaik. Nah, ini dia bilang, saya pikir saya punya peluang terbaik untuk melakukannya di sini. Tetapi ya, saya akui saya sempat tidak yakin melakukannya karena Max selalu punya peluang untuk menyalip di 8 lap terakhir. Tetapi saya pikir saya bisa mengelola ban dengan baik hari ini dan itu membantu. Nah, ditanyalah dia, ini kan pada akhirnya Marc Marquez kakak lu jadinya gagal kunci juru di Misano nih di rumahnya Valentino Rossi. Logikanya lu kayaknya bantu Valentino Rossi daripada bantu kakak lu. mulai. Jadi dia bilang gini, saya nggak peduli dengan rivalitas mereka karena ini masalahnya antara saya dengan Marc di sirkuit Spanyol. Jadi saya nggak mau mikir soal Rossi, soal Misano, whatever. Itu bukan urusan gua. Sejauh ini saya sudah menang 2 kali di Spanyol. Jadi kita akan sampai di Valencia nanti. Jadi ya kita lihat lagi. Saya tahu Marc Marquez akan memenangkan gelar ke-9-nya cepat atau lambat dimanapun itu. Meskipun bukan Misano, dia pasti kunci jurun. Jadi untuk saya itu bukan hal yang perlu saya pusingkan. Saya sudah menang di 3 kategori di sini. Di Moto3, di Moto2, dan sekarang di MotoGP. Dan itu bukan rekor yang dimiliki oleh Marc Marquez. Dan itu yang membuat saya bangga. Jadi ya wajar kalau dia merasa dia down ketika dia crash kemarin di sprint race. Karena dia tahu dia punya peluang terbaik untuk mengalahkan kakaknya. Ya cuma di sirkuit-sirkuit tertentu. Salah satunya ya di Barcelona. Karena kan kakaknya nggak sebagus itu di Barcelona. Jadi kalau ada yang salah sama dia, ya dia pasti mempertanyakan dirinya sendirilah. Jadi dia bilang sepanjang hidup saya, Marc itu selalu lebih cepat dari saya. Ya kalau diingat-ingat, memang pernah saya bisa menahan Marc Marquez lebih lama dan lebih sering. Tapi itu kebanyakan ketika kami latihan. Latihan di luar trek, entah itu di trek aspal kayak di mana, tapi bukan di trek MotoGP. Sambil ketawa. Tetapi yang jelas kami sampai di kejuaraan ini bersama-sama dan level kami sekarang makin dekat dan kami sering latihan bersama dan itu juga semakin meningkat.
Kami sudah melakukannya sepanjang hidup kami, jadi persaingan ini sebenarnya normal. Tidak mudah melihat Marc Marquez berada di belakang dan bertahan lama di sana. Itu sulit karena dia pembalap yang kita tahu tidak akan pernah menyerah. Dia akan selalu berusaha sekuat tenaga, mungkin mengambil resiko, tetapi dia akan selalu mencoba. Jadi kita tidak akan pernah santai ketika dia tertinggal di belakang. Nah, ini yang gue bilang, sebenarnya agak aneh kalau dia bilang, gue itu sempat hampir jatuh, gue melebar, gue ini, gue itu. Gue tahu itu sebenarnya masalah klasik buat dia. Tapi ya, itu adalah cara untuk menjelaskan alasan yang paling masuk akal kenapa dia kalah dari adiknya. Jadi ya wajar ke TPS mulai tanya, jangan-jangan ini gara-gara ban. Ya nampaknya mereka berusaha untuk gimana caranya Marc Marquez ini bisa kunci jurun di Misano demi bisa mempermalukan Valentino Rossi. Sepenglihatan gua memang dari Hungaria, kakaknya ini udah mulai khawatir untuk kunci jurun di Misano. Kenapa? Karena dia mulai merasa kok adiknya ada yang salah. Jadi dia cukup tahu kondisi mentalnya adiknya karena mereka sering ketemu dan mereka sama-sama meskipun udah pisah rumah karena masing-masing udah punya pacar. Gak mungkin lah mereka tinggalnya berempat di situ kan. Jadi Alex Marquez sudah keluar dari rumahnya Marc Marquez. Jadi Marc Marquez sudah tinggal sama pacarnya. Alex Marquez juga tinggal sama pacarnya. Jadi ya mereka memang sering ketemu tapi udah pisah dan itu ya lumayan terasa vibe-nya kalau adiknya ada masalah. Jadi ya memang Marc Marquez udah mulai gimana caranya supaya nggak perlu kunci jurun di Misano karena adik gue kayaknya ada sesuatu dan kalau gue kunci jurun di Misano itu jelas melukai adiknya. Jadi ya dia sendiri juga udah mulai mundur pelan-pelan karena dia nggak mau kehilangan adiknya, tetapi fansnya dia itu yang kalau bisa kunci jurun di Misano demi mempermalukan Valentino Rossi. Ya LM juga berusaha seperti itu. Gue tahu Dorna juga berharap seperti itu demi bisa menghapus nama Valentino Rossi, dan di saat yang sama Ducati juga ngarep karena itu adalah home race-nya mereka. Mereka berharap bisa kunci jurun di Misano, itu kan home race-nya Ducati. Di saat yang sama mereka juga punya sesuatu sama Valentino Rossi kemarin kan di Mugello. Jadi ya wajar kalau ini adalah misi balas dendam untuk beberapa pihak. Tetapi ya pada akhirnya gue harus salut sama Marc Marquez yang lebih memikirkan adiknya. Jadi gue tahu bahwa dia sengaja membiarkan adiknya menang karena kalau nggak seperti itu dia harus kunci jurun di Misano. Even kalau Alex Marquez unggulnya cuma 1 atau 2 poin ketika di balapan panjang, itu dia tetap akan kunci jurun di Misano dan itu jelas mengganggu mental adiknya. Jelas. Jelas banget itu karena adiknya itu nggak mau terlibat dengan yang kayak gitu. Kan selama ini dia selalu ditarik-tarik, meskipun ya itu juga tergantung karakternya dia sih. Itu sebelum dia punya pacar kemarin-kemarin, jadi dia punya emosi masih yang sangat membanggakan kakaknya dan sangat ya agak-agak ya kurang sopan gitu. Nah sekarang karena dia sudah punya pacar, dia sedikit mulai gue nggak mau musingin lu sama Rossi lagi sekarang. Jadi ditanya apa rencana lu sama kakak lu sekarang, karena kan lu udah selebrasi itu di track. Jadi apakah lu mau pergi pesta bareng apa gimana? Jadi dia bilang, enggak kok, seperti biasa lah kami main PS bareng. Karena kan ini back to back, nggak bisa macam-macam. Banter minta izin sama pacar-pacar kami, ya kami mau main PS bareng, itu mungkin seharian, jadi jangan dicari karena kami manusia biasa, masih anak laki-laki. Dia sambil ketawa. Nah, dia sempat ditanya dengan perkara kontrak, kan ini adalah skenario Pecco is not an option. Lu gimana dengan kontrak lu? Ya memang Uchiho kan memang sempat bilang, saya sudah berbicara panjang lebar tentang situasi ini dengan Gigi Dalinya dan Mauro Grasili yang kayaknya baru seminggu lalu menikah. Dia menikah di Turin kalau nggak salah, gue lupa. Dia menikah dengan pacarnya yang lumayan jauh lebih muda dari dia. Gue nggak tahu berapa umurnya Grasili, tapi gue tahu bahwa pacarnya yang memang udah lama sih pacarannya itu lebih muda dari dia. Akhirnya mereka menikah kemarin sebelum Catalan GP. Jadi Uchiho bilang, akhirnya Valentino dan saya membahasnya dan kami sampai pada kesimpulan bahwa tidak masalah bagi kami untuk melanjutkan tahun depan dengan 1 motor pabrikan dan 1 motor non pabrikan, motor bekas. Karena sejauh yang kami tahu, kami tidak mau mengurusi performa siapapun, tetapi bagi saya selama perlakuan Ducati kepada kami tidak berubah, itu sudah cukup. Gresini sedang menjalani musim yang fantastis, jadi wajar kalau Alex menginginkan motor pabrikan. Itu adalah konsekuensi langsung dan kami tidak keberatan. Jadi, it's okay kalau kami dapat 1 motor pabrikan dan 1 motor bekas, it's okay. Selama Ducati memperlakukan kami seperti selayaknya tim premium. Yang ditanya dulu, lu mau pakai motor apa? Bukan yang ditetapkan, nggak bisa lu harus pakai motor ini dan motor itu. Ini kan beda. Masih ingat nggak ketika ada Pramac kemarin? Waktu itu, VR46 kan minta motor pabrikan untuk Marco Bes. Masih ingat?
Dan Ducati nggak kasih karena Pramac nggak mau kasih itu motor. Karena mereka adalah tim premium. Jadi Ducati itu harus tanya dulu ke Pramac, lu mau pakai motor apa? Setelah itu baru sisanya dikasih ke tim-tim satelit lain. Dan gara-gara itu VR46 kemarin nggak dapat motor pabrikan untuk Markobes. Di saat yang sama Markobes nggak siap untuk pindah ke Pramac. Karena dia merasa ya itu juga tim satelit, ngapain gue pindah? Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi sekarang mereka menggantikan Pramac dan mereka mendapatkan perlakuan ala-ala Pramac yang lu mau motor apa? Kalau udah kayak gitu baru dikasih sisanya ke tim satelit yang lain. Jadi ya Uchiho bilang ya kami sudah sepakat sama Valentino ya nggak apa-apa, satu motor pabrikan satu motor bekas, it's okay. Nah ini ditanya ke Alex Marquez. Jadi dia bilang sampai saat ini saya belum menerima apapun dari Borgo Panigale. Tetapi kalau tim ada peluang untuk mendapatkan motor pabrikan, saya akan mendukungnya dan saya ingin memanfaatkannya. Secara keseluruhan belum ada pembicaraan yang konkret atau perundingan yang diselesaikan saat ini. Pada dasarnya, saya ingin bersaing secara setara dan mencoba berbagai part untuk diuji dalam membantu pengembangan Ducati. Kalau soal kontrak, saya tidak tertarik menandatangani kontrak dengan pabrikan. Entah itu sebagai rider tim pabrikan atau sebagai rider di bawah kontrak pabrikan. Karena saya sudah terikat kontrak dengan Gresini sampai tahun depan. Jadi intinya adalah tahun depan gue tetap pengen jadi tim Gresini dengan kontrak Gresini. Gue nggak mau pindah jadi rider dengan kontrak pabrikan atau jadi rider tim pabrikan. Tapi kan 2027 beda cerita. Kenapa? Karena tahun 2027 kontraknya Pecco habis, kontraknya dia habis, kontraknya Marc Marquez juga habis, dan Marc Marquez itu berhak untuk nego siapa yang akan jadi adipatinya dia. Itu adalah treatment yang dia terima di Honda selama ini. Dia berhak memutuskan siapa yang akan menjadi teammate dia. Nah sementara di Ducati, Pecco selama ini nggak pernah dapat perlakuan itu. Dia maunya apa, Ducati pasti jadinya lain. Dia kemarin pengen tetap sama Miller, Enea masuk. Dia pengen tetap sama Enea, Marc Marquez masuk. Jadi ya udahlah. Tapi kalau pada akhirnya Ducati menuruti apa yang diminta oleh Marc Marquez untuk menaikkan adiknya jadi adipati tahun 2027, nah itu ya memang ketahuan lah bahwa memang treatmentnya Ducati ke Pecco itu memang beda sama treatment ke Marc Marquez. Nah Tardosi sempat ditanya perkara ini. Gue bingung kenapa Tardosi yang ditanya itu kan mestinya tugasnya Grasili atau tugasnya Dalinya gitu. Kenapa Tardosi? Padahal ini kan bukan urusannya Tardosi, tapi ya you know lah ya bapak satu ini. Jadi dia bilang ya kami pasti akan memberi dia penghargaan kepada Alex. Alex akan menerima penghargaan teknis. Gigi Dalinya selalu mengingat para pembalap yang cepat. Jadi Alex pasti akan mendapatkan sesuatu yang berbeda, yang lain. Tetapi apakah GP26? Saya tidak bisa bilang begitu. Nah loh, gua nggak ngerti juga kenapa dia bilangnya kayak gitu. Memang sempat sih Grasili sempat ditanya juga kemarin di Austria. Kalau nggak salah sempat ditanya ke Grasili. Karena waktu itu kan Uchiho udah ngomong tuh perkara soal VR46 oke-oke aja kalau pakai satu motor bekas. Nah ditanyanya ke Grasili live sama Jack Appleyard. Jadi waktu itu Grasili bilang ya nggak tahu juga, belum pasti, kita belum memutuskan apakah akan kasih dia GP26 atau bagaimana. Nah lo boh lah. Tetapi ya gosip berhembus kencang, katanya memang Alex bakal dapat Desmo GP 26. 26 ini maksudnya adalah versi 25-1 yang diupdate. Karena kan bakal engine freeze dan development freeze, jadi mereka akan tetap memakai motor yang sama. Nah kita bahaslah Vermain Aldegar P15, posisi poin paling bontot turun 2 posisi gara-gara dia dapat long lap penalti. Jadi dia ini kena long lap penalti gara-gara sapu jagat Markobes. Ini mah dia memang kayaknya selalunya nyeruduk deh. Masih ingat ketika Oliveira itu dia seruduk dan Oliveira itu cedera panjang, dan gara-gara itu juga kan akhirnya dia didepak oleh Pavesio, dan itu dia crash dulu baru dia nyeruduk Oliveira. Hal yang sama juga terjadi ketika dia bikin jatuh Mir. Untungnya waktu itu Mir nggak cedera karena dia crash dulu baru dia nyenggol Mir. Jadi dua-duanya itu dia lolos long lap penalti. Tapi ini adalah kali yang ketiga dia crash dulu, dia nyenggol Markobes, dan Markobes itu emang kesakitan. Jadi karena ini udah 3 kali, ya ibarat kata begini, kalau lu nggak sengaja sekali oke,
Tapi kalau udah nggak sengaja 3 kali, kayaknya lu jadinya ini sengaja deh. Antara jadinya lu sengaja atau memang lu punya keteledoran yang nggak mau diperbaiki. Lu nggak bermaksud memperbaiki diri lu. Ini hal yang sama yang gue bahas ketika Morbidelli sapu jagat Martin. Kalau diulang-ulang itu artinya lu sering salah perhitungan dan lu kurang refleks, padahal lu cuman perlu ngerem sedikit aja karena lu ada di belakang pembalap lain. Karena refleks lu kurang, lu harus memperbaiki refleks lu. Nah, ini yang terjadi dengan Aldegar. Dia bikin manuver yang mungkin menurut dia itu tidak akan membahayakan rider lain dan dia crash dan ujungnya itu justru membahayakan rider lain. Jadi ya karena ini berulang, dia kena LLP. Dia memang mengakui bahwa dia sempat minta maaf sama Marco Bes, karena gue juga tahu bahwa nggak bisa dia langsung ganggu-ganggu Marco Bes ketika Marco Bes kesakitan. Jadi dia bilang, ya saya tahu bahwa Marco Bes memang kurang senang waktu itu, tetapi saya datang ke pedok dia dan meminta maaf. Jadi dia datang ketemu sama Marco Bes setelah crashnya. Jadi dia dapat long lap penalti dan dia bayar di 3 lap pertama. Dia bilang, saya rasa ini akhir pekan yang secara keseluruhan tidak mencerminkan potensi yang kami miliki. Sejujurnya, balapan saya pikir-pikir juga tidak terlalu bagus. Bahkan kalau kita memperhitungkan long lap-nya. Saya rasa itu bukan kunci untuk tampil lebih baik dan tentang bagaimana hasilnya. Jadi kesimpulannya adalah mau ada long lap atau nggak ada long lap, tetap kayaknya jelek balapan gua. Itu intinya. Jadi dia bilang, saya memang merasa kurang nyaman dengan motornya, terutama dengan ban belakang. Saya kesulitan untuk bisa menyalip dan ada kesulitan dengan traksinya. Tapi ya tidak masalah, saya hanya menunggu semua analisa selesai, entah itu dari Michelin, nah loh, entah itu dari Michelin maupun dari Ducati, untuk melihat di mana letak masalahnya dan terus memperbaiki diri. Jadi kalau kalian tanya apakah saya tahu masalahnya di mana, ya sejujurnya saya belum tahu. Saya rasa di sore hari menjelang Misano, itu maksudnya hari Rabu sore atau hari Kamis sore, kami akan melihat semuanya dengan analisa yang ada, di mana masalahnya ada. Jadi ditanyalah gimana perasaan lu di mana finishnya sementara teammate lu menang, hure-hure. Jadi dia bilang, ya saya jauh sekali tertinggal memang, tapi ya saya memang bilang sama dia hari Sabtu, wajar kalau kamu kecewa ketika kamu crash saat memimpin balapan. Tetapi hari Minggu itu lain cerita. Kamu bisa menang dengan mudah dan saya tahu kamu bisa menang. Jadi crash itu tidak apa-apa. Saya hanya ingin dia tetap tenang. Makanya gue bilang dia ini kayaknya sempat shaking ketika habis crash di sprint race. Itu yang satu pedok memang kerasa banget. Dia punya vibe bahwa something wrong with Alex. Dia mulai nggak enak sama mentalnya. Jadi dia bilang, sejujurnya saya pikir dia menjalani akhir pekan yang hebat dari apa yang saya lihat dari awal hingga akhir pekan berakhir. Dia pantas mendapatkannya setelah crash parah di hari Sabtu, dan sejujurnya dia dalam performa terbaiknya setelah Austria dan Hungaria. Jadi tidak masalah dia menang. Saya mengucapkan selamat untuknya. Kita pindah ke Misano. Ekspektasi lo. Jadi dia bilang, ya seperti di setiap balapan, ekspektasinya memang nggak terlalu tinggi, tetapi bagi saya itu tetap sangat tinggi. Tujuannya jelas, saya harus lolos ke Q2 lalu bisa bersaing untuk top 10 dan terus belajar. Itu aja. Ya kalau kalian lihat itu nggak terlalu tinggi, ya bagi saya itu tinggi soalnya. Maklum, saya masih rookie. Oke, kita pindahlah ke Pecco Bagnaia. P7 naik 14 posisi. Kalian bisa tahu dia pakai ori. Itu udah ketahuan dia pakai ori mah. 14 posisi Kak naiknya. Ya, lu pikir setelah dia punya sprint yang buruk dengan oke lah dia punya tangki baru, dia punya swing arm yang berbeda, tapi bagaimanapun ceritanya 14 posisi itu tetap terlalu banyak. Kalian bisa tahu keajaiban ori itu di mana kalau itu dipakai sama rider yang bagus. Oke, kalau lu lihat itu dipakai sama Marc Marquez, kalian bisa lihat kenapa selama ini Marc Marquez hebat, karena dia selalu punya ori. Nah, begitu itu pindah sama Pecco yang biasanya dapat ya KW2, kalau syukur bagus dapat KW1 undian, tapi memang dia hampir nggak pernah dapat ori sama sekali, karena itu kadang-kadang dijatah sama siapa, dia jarang dapat ori. Sekalinya dia dapat, kalian bisa lihat dia bagusnya di mana. Jadi ya itu cuman perkara keajaiban ori. Jadi si Pecco bilang, ya begitulah keajaiban hari Minggu. Di Balatompa kemarin, saya cukup puas dengan perasaan saya di atas motor. Saya memang kurang senang sama hasilnya, tetapi hari ini juga saya juga tidak bisa 100% senang sih dengan hasilnya. Tetapi kalau mau diingat saya start dari posisi 21, ya saya juga nggak bisa mengharapkan lebih. Ini udah banyak banget Kak. Taunya malah nanti saya nggak bisa bersyukur ya kan. Jadi dia bilang hingga pertengahan balapan, saya bisa melaju dengan sangat kuat.
Saya bisa comeback dengan baik, saya berhasil mengejar Quartararo, tetapi mulai saat itu saya mulai membayar harganya karena terlalu banyak memakai ban belakang. Saya tertinggal dari Fabio di paruh kedua balapan meskipun saya berhasil comeback di paruh pertama balapan. Jadi ya saya hanya punya kesempatan untuk menyalipnya itu cuman di tikungan pertama dan kelima, tetapi ya saya selalu melebar. Dia bisa mengelola situasi lebih baik dari saya, terutama dalam 3-4 lap terakhir di mana saya benar-benar kesulitan. Saya sudah tidak bisa berakselerasi, tetapi secara keseluruhan posisi ketujuh adalah hasil yang sangat baik. Kami harus mencoba untuk setidaknya mengulangi lagi hari ini karena kami menemukan sesuatu yang memberi saya sedikit lebih banyak grip dan membantu saya menjadi kompetitif. Jadi ditanyalah dia, apakah ini keajaiban hari Minggu yang kamu katakan? Karena kan waktu di sprint race, Pecco Bagnaia bilang, saya butuh keajaiban di hari Minggu kalau mau bagus. Jadi ditanyalah Pecco, apa yang berbeda dari motor lu sekarang? Jadi dia bilang, ya saya punya swing arm yang berbeda, yang tentu saja membantu, dan ada tangki yang baru yang saya gunakan khusus untuk balapan panjang, dan itu ternyata juga membantu. Jadi seperti tahun lalu ketika saya kesulitan di sprint race, pada akhirnya saya bisa bersaing di hari Minggu. Jadi dia bilang, ya kita nggak perlu membahas detailnya seperti apalah sprint race, tetapi yang penting adalah ada perbaikan yang terjadi di hari Minggu. Keajaiban. Jadi ditanyalah dia, oh kalau begitu lu sudah ngerti masalahnya di mana? Tahu nggak dia bilang apa? Enggak, saya masih nggak ngerti. Dia ngomong itu sambil tersenyum. Jadi dia bilang, karena begini, tidak perlu banyak hal untuk memiliki sedikit kepercayaan diri yang ekstra dan membuat perbedaan. Kita sudah membicarakan sepanjang tahun tentang detail-detail yang dipikirkan bisa membantu saya merasa sedikit lebih baik dan harapannya bisa membantu saya sedikit lebih cepat, tetapi ya kadang berhasil, kadang tidak. Jadi saya sudah mengambil resiko besar sepanjang musim ini. Tahun lalu menjadi pelajaran penting bagi saya untuk lebih penting menyelesaikan balapan daripada crash, dan tahun ini meskipun belum mencapai hasil yang fantastis, saya masih berada di posisi 3 klasemen. Jadi apakah saya sudah bisa menyelesaikan masalahnya atau saya tahu masalahnya di mana? Saya nggak bisa bilang. Saya lebih baik mundur selangkah dan menunggu sampai kita benar-benar ada di sana, menyelesaikan masalah secara konsisten. Saya harus mulai lagi dari awal, mencoba membangun hari Jumat, mencoba menjalani akhir pekan yang normal. Jadi mari kita tunggu dulu, lalu pikirkan apa yang bisa kita lakukan selanjutnya. Karena saya tidak mau terlalu senang seperti yang saya sempat rasakan di Balaton Park. Nah, ini memang sempat menjadi kontroversi karena kalau kalian nonton FP1 atau kualifikasi ya, Papi Tardosi itu sempat diinterview sama Jack Appleyard dan dia punya bahasa menurut gua agak-agak gimana ya? Tahu nggak dia bilang apa? Kami sudah melakukan segalanya untuk membantu Pecco Bagnaia. Kami sudah tidak bisa melakukan apapun lagi karena kami sudah melakukan semuanya, dan sekarang yang kami butuhkan adalah Pecco membawa uteknya. Dia benar-benar bilang brain loh ya. Jadi memang benar-benar dia bilang bawa uteknya untuk menyelesaikan dan menghadapi masalahnya. Kami tidak bisa membantu kalau kamu juga tidak membantu. Jadi itu yang clear bahwa memang Ducati udah lepas tangan. Serah lu dah, lu mau apa, gua nggak mau pusing. Ibarat kata kayak gitu. Jadi ya menurut gua ada yang sudah nggak bisa diperbaiki antara Pecco dan Ducati. Jadi Pecco itu sebenarnya simple, dia menuntut penjelasan kenapa ini nggak bisa diperbaiki. Karena kan kemarin argumentasinya Dalinya ketika memutuskan memakai Desmo GP24 di Buriram, dia pikirnya itu adalah Desmo GP24 beneran. Yang dia nggak pernah tes karena dia pikir itu beneran Desmo GP24, yang dia tahu karakternya seperti apa. Itu adalah motor terbaik kembangan dia, jadi dia tahu bagusnya di mana ini motor. Nggak taunya kesini ternyata itu bukan Desmo GP24, tapi Desmo GP25-1. Yang pada akhirnya Pecco mengakui bahwa saya belum mengenal motor ini karena saya terlambat mengetahuinya. Dan di saat yang sama mesinnya udah dihomologasi, nggak bisa diutak-atik lagi. Dan masalahnya adalah ternyata Gigi Dalinya melakukan perubahan pada engkol mesinnya. Gua nggak tahu itu engkol apa, engkol piston kah, engkol apakah, pokoknya itu engkol di mesinnya karena itu pakai bahasa Spanyol atau bahasa Italia terakhir kali gua baca. Tetapi tujuannya ada banyak. Jadi Papi Peri Gigi melakukan perubahan ini tujuannya ada banyak. Yang pertama, dia memperingan bobot engkol itu agar balance
balance-nya itu sedikit pindah ke depan. Karena ini adalah riding style-nya Marc Marquez si culas yang lebih suka kalau balance-nya ke depan. Itulah kenapa dirubah ankle-nya supaya balance-nya lebih ke depan. Itu tujuan yang pertama, karena kalau urusin balance ke depan itu nggak semudah ngurusin balance belakang. Kalau balance di depan ya lu cuman bisa main di cakram, main di fork, di garpu, sisanya itu agak susah untuk diurusin. Jadi sama papi peri gigi dirubahlah itu bobot ankle-nya, dibikin lebih ringan, dan itu bikin mesin V4 mereka katanya itu lebih condong ke depan. Di saat yang sama ada tujuan lain. Tujuannya adalah untuk membuat traksi ban belakang itu lebih ringan. Yang ketiga, supaya balance di belakang itu sedikit bisa lebih diatur. Karena begini, di tahun lalu dengan Desmo GP24, satu-satunya rider yang pintar menghemat ban itu cuma Pecco. Yang lain itu kebanyakan cepat habis bannya kecuali Jorge Martin. Jorge Martin itu kebanyakan diunggulkan bukan karena dia bisa menghemat ban, tapi karena dia kualifikasinya selalu bagus. Jadi dia diunggulkan sama kualifikasi, itulah kenapa dia nggak terlalu perlu menghemat ban. Sementara Pecco, even mulai dari belakang dia bisa hemat ban dia. Jadi tujuannya papi peri gigi katanya itu ankle diperingan supaya balance-nya lebih ke depan, di saat yang sama traksi ban belakang lebih ringan. Satu, yang kedua, balance ban belakang itu nggak bikin habis ban. Jadi para rider itu nggak terlalu banyak ngeluh bannya cepat habis karena udah diatur di mesinnya. Pikirannya adalah kalau nanti memang balance-nya kurang ya sisa diatur di elektroniknya lah, entah di flywheel-nya kah, pakai swing arm kah, pakai aero. Pokoknya kalau ngurusin balance ban belakang itu gampang sebenarnya, pikirannya papi peri gigi. Itulah kenapa dia merubah bobot ankle apa begitu, dan setelah itu dihomologasi, dan itu akan dipakai sampai tahun depan. Nggak akan dirubah kak. Jadi mungkin sangkaannya papi peri gigi, ini barang meskipun balance-nya dirubah di mesinnya, dia pikir bahwa balance ban belakang itu sisa dirubah secara linear. Kalau dirubah secara linear itu ya sama kayak Pecco bilang, ya banter pindahnya mili. Tetapi fakta bahwa di Hungarian GP kemarin dia itu harus rubah balance ke belakang sampai main sentimeter, itu artinya bukan linear, itu udah eksponensial dipakai. Dan dengan grip yang banyak di Balaton Park pun dia harus mengubah balance begitu jauh ke belakang main sentimeter. Ya lu bisa expect di track yang kurang grip macam Barcelona itu ya mau maksimal juga ke belakang disorong ya tetap nggak bisa kak. Tetap nggak bisa. Jadi ya wajar kualifikasi dia sangat-sangat jelek, ya wajar sprint race dia sangat jelek. Karena itu udah dol, udah sampai di belakang, nggak bisa diapa-apain lagi, gripnya masih nggak ada. Logikanya kan kayak gitu. Balaton Park yang berlimpah grip aja dia masih pindahin main sentimeter. Lu bayangin Barcelona yang nggak ada grip itu, yang gripnya jauh lebih kurang daripada Jerez, itu juga udah maksimal, udah nggak bisa. Jadi wajar kualifikasi dia ya begitulah. Jadi apakah masalah ini akan mudah diselesaikan? Tidak sama sekali, karena masalahnya adalah mesinnya. Ya kan kemarin di podcast suka-suka gue bilang, yang menjadi pertanyaan apakah setup yang dipakai oleh Pecco di Balaton Park itu mempan di Barcelona. Karena Barcelona itu kurang grip. Kalau di Balaton Park aja udah jauh banget gitu. Itu juga sorry tuh saya udah dibantu sama KW1 loh dia itu. Sorry. Gua nggak tahu apakah itu dijatah atau dia undian dapat KW1 ketika balapan, tapi jelas dia pakai KW1. Nah, sementara di Barcelona, ya syukur-syukur dia dapat ori. Karena kalau nggak pakai ori, aduh, P10 aja belum tentu. Sorry tuh saya, gua harus jujur. Meskipun dia pakai swing arm dan tangki yang berbeda. Jadi kita lihat nanti di Misano. Di Misano katanya akan ada sedikit grip. Ya, gua setuju apa kata Pecco. Kita lihat lagi nanti di Misano. Kenapa? Karena kita masih lagi cari solusinya gimana. Belum tentu solusi yang dipakai di Balaton Park kemarin bakal terpakai di Misano. Belum tentu solusi yang dipakai di Barcelona itu bisa mempan di Misano. Belum tentu. Kenapa? Karena yang masalah adalah mesinnya. Ngerti kan? Jadi itu adalah faktor eksponensial jadinya. Nah, eksponen itu susah nyarinya karena itu gede dan itu kesana kemari. Kalau linear kan itu sisa tambah atau kurang. Kalau sudah eksponensial ya di kuadrat-kuadrat kah? Jadi ya susah. Kita lihat nanti apakah dia bisa menemukan solusi lagi di Misano. So kita pindahlah yang mau hure-hure tapi nggak bisa kunci Jordan di Misano. Marc Marquez P2. Pada akhirnya dia bilang, saya memang kesulitan sepanjang akhir pekan. Sejak FP1, Alex selalu tampak unggul 1/10 atau 2 detik dari saya. Ini maksudnya adalah 0,1 sampai 0,2 detik maksudnya.
baik dengan ban baru maupun ban bekas. Kecepatannya jauh lebih baik dari saya. Saya mencoba di awal balapan untuk sangat dekat dengan dia di lap-lap pertama balapan, tetapi pada satu titik saya bahkan harus menutup gas di trek lurus karena saya tidak ingin menyalipnya di ujung trek lurus, melainkan untuk tetap ada di belakang dia dan menghemat ban sebaik mungkin, tetapi di saat yang sama mencoba menjauh dari yang lain. Lalu rencananya adalah mencoba menyerang dia menjelang akhir balapan. Itulah yang kami lakukan. Bahkan dengan 8 lap yang tersisa, saya sudah mencoba mempush. Tetapi saya melebar beberapa kali, jadi saya menyerah karena saya menyadari bahwa posisi kedua sudah cukup. Akhir pekan ini Alex adalah pembalap yang lebih cepat dari saya di track. That's it. Jadi ditanya apakah kamu menerima kalah dari adikmu? Jadi dia bilang, ya kalah memang tidak pernah mudah. Ini adalah balapan dan saya selalu ingin menang, tetapi Alex pantas mendapatkannya hari ini. Dia baru saja melewati beberapa balapan yang aneh setelah mengalami cedera tangan. Jadi ngerti kan kenapa dia ikhlas adiknya menang dari dia? Karena memang kondisi mental adiknya mulai terganggu ketika dia crash di sprint race. Dia adalah satu-satunya pembalap Ducati yang mampu mengalahkan saya di Silverstone dalam sprint race. Dia juga mengalahkan saya hari ini dan juga lebih cepat dari saya kemarin. Juga karena kelebihan dia justru adalah kelemahan saya. Kami bersaudara tapi kami punya riding style yang sangat berbeda. Riding stylenya Alex Marquez ini memang lebih ke Pecco Bagnaia sih, yang lebih ke balance belakang dan dia lebih lembut sebenarnya. Cuman ya karena tahun lalu dia masih pakai Desmo GP23 yang emang liar. Kemarin ada yang tanya gue di blog, kalau nggak salah gue bilang menurut gue Desmo GP25 Main 1 ini adalah versi lainnya Desmo GP23 yang lebih liar. Tahun lalu Alex Marquez itu kesulitan di atas Desmo GP23. Masih ingat ketika dia sapu jagat Pecco dan dia akhirnya marah-marah sendiri? Itu karena dia agak sulit mengendalikan Desmo GP23. Tetapi ketika dia memakai Desmo GP24 yang mana Pecco sendiri nyaman, yang mana berhasil bikin Jorge Martin Jurdun, itu dia nyaman dengan motor itu karena memang riding style-nya lebih condong ke arahnya Pecco Bagnaia. Itulah kenapa Marc Marquez bilang kami memang bersaudara tapi riding style kami itu sangat berbeda. Dulu waktu kecil saya memang selalu lebih cepat dari Alex, tapi itu karena saya lebih tua. Memang benar ketika seorang pembalap berusia 22-23 tahun semuanya terasa ya sama saja. Alex selalu berlatih seperti saya, tetapi dia selalu lebih menderita karena dia lebih muda. Sekarang hubungan kami semakin erat, lebih dekat dari sebelumnya. Itu adalah hal yang sungguh fantastis karena dengan beberapa balapan tersisa di kejuaraan ini, kami bisa finish pertama dan kedua di klasemen. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dan saya rasa ini tidak mungkin terjadi lagi di masa mendatang. Ini agak menarik, tapi dengan kecenderungan bahwa apapun yang dia celutukin itu biasanya terjadi karena faktor X di belakang, ini lumayan menarik untuk gua. Kita lihat apa yang akan terjadi di masa yang mendatang dengan kata-kata dia ini. Jadi ditanyalah dia, apakah kamu bangga dengan adikmu? Dia bilang, oh ya jelas. Begini, orang-orang selalu berpikir nama belakang saya itu adalah keuntungan bagi Alex, tapi itu tidak benar. Orang-orang akan lebih menyadari nilai yang dia miliki seandainya nama dia bukan Marquez. Cuman karena nama dia adalah Marquez, orang jadi merasa dia itu lebih remeh dari saya, dan menurut saya itu agak-agak menghina. Bagi saya, nama Marquez itu justru menjadi beban bagi dia, bukan suatu bantuan. Dan dalam beberapa tahun terakhir, pembalap seperti Mir, Quartararo, Bagnaia, dan Martin itu sudah memenangkan gelar juara dunia. Alex mungkin kurang berbakat, tetapi dia sangat bisa bekerja keras. Dan menurut saya, meski Anda memiliki bakat tapi Anda tidak bekerja keras, itu tidak akan berhasil. Itu percuma. Sebaliknya, kalau Anda memutuskan untuk bekerja keras, cepat atau lambat Anda akan sampai di puncak. Menurut gue kata-katanya sedikit agak aneh gak sih? Yang pertama dia bilang ini mungkin tidak akan terjadi lagi di masa depan. Yang kedua dia bilang Alex mungkin kurang berbakat, tapi dia mau bekerja keras. Maksud gue kenapa lu perlu bahas soal bakat gitu? Belum tentu adek lu gak berbakat loh ya. Cuman karena dia selalu ada di bawah bayang-bayang lu ya. Ya gue setuju bahwa memang nama Marquez itu jadi beban sama dia, alih-alih jadi keuntungan. Karena kemarin dia yang dijadikan pelicin supaya kakaknya tanda tangan kontrak 4 tahun sama Honda kemarin ya kan. Jadi ya memang sebenarnya kakaknya ini jadi beban untuk dia sebenarnya. Jadi waktu dia pindah ke Grace ini pada akhirnya dia lepas beban dan dia akhirnya bisa menang di MotoGP. Dan ketika kakaknya bergabung di Grace ini dia akhirnya mulai melempem lagi. Jadi menurut gua
kakaknya ini justru yang menjadi beban untuk dia. Dan ketika kakaknya pindah ke tim pabrikan, dia kembali menjadi orang yang bebas. Jadi ditanyalah Mark Marquez, pada akhirnya adikmu berhasil membuat kamu mengakhiri rekor menang beruntun. Jadi dia bilang, saya sudah mengatakan sejak Austria, saya rasa bahwa cepat atau lambat akan tiba saat dimana saya akan mendapatkan pembalap lain lebih cepat dari saya di trek. Dan hari ini tuh terjadi. Saya sudah mengatakannya kepada diri saya sendiri beberapa kali, dan hari ini Tardosi juga memberitahu saya, dia bilang bahwa mungkin hari ini adalah harinya. Maksudnya hari di mana dia lebih lambat daripada rider lain. Dia meminta saya untuk mencoba dan saya sudah melakukannya. Meskipun hari ini Alex bilang bahwa itu mustahil, maksudnya dia bisa menang di hari Minggu setelah hari yang buruk hari Sabtu. Tetapi tahun lalu 2024 Peko juga mengalami hal yang sama, kemustahilan yang sama. Jadi saya bilang kemarin bahwa hari ini saya akan mencoba mengikutinya dan mencoba untuk menyerang dia di akhir-akhir balapan, tetapi hari ini dia lebih cepat dari saya di akhir balapan. Bagi saya yang penting adalah finish mendekati yang terbaik di trek di mana saya selalu kesulitan. Karena faktanya saya memang sempat mempertipis gap menjadi 0,2 detik. Jadi saya sempat berpikir bahwa saya bisa melakukannya, saya bisa menyerang dia. Tetapi suhu ban depan saya meningkat. Dia tampil hebat di 2 tikungan terakhir dan pengeremannya lebih baik daripada saya di tikungan pertama. Saya memang hampir menyalip dia, tetapi mustahil bagi saya untuk bisa menyalip dia. Saya selalu melebar dan saya tidak punya peluang yang nyata untuk bisa menyalip dia. Jadi saya ucapkan selamat untuknya karena dia adalah satu-satunya rider Ducati yang bisa mengalahkan saya. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Sorry kalau panjang banget. See you next time guys. Bye-bye.